Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Hangoluan, renungan harian pagi ini, Selasa 25 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 25. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kuasa doa dan pujian. Berdoa dan memuji Tuhan adalah hal biasa yang dilakukan oleh orang Kristen. Tetapi berdoa dan memuji Tuhan di dalam penjara adalah hal yang luar biasa, apalagi dilakukan di tengah malam buta. Itulah yang dilakukan oleh kedua rasul Allah, yaitu Paulus dan Silas. Akibat doa dan pujian yang mereka naikkan, terjadi gempa bumi lokal yang menyebabkan pondasi penjara goyah dan pintu-pintu penjara terbuka, serta belenggu rantai semua tahanan lepas. Bukan hanya itu saja, anehnya semua tahanan tidak melarikan diri. Padahal kepala penjara hendak bunuh diri karena menyangka semua tahanan kabur. Karena jika semua tahanan kabur, maka ia yang akan dipenjara sebagai gantinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di kota Filipi. Pelayanan mereka menuntun pada pertobatan Lydia, seorang pengusaha wanita terkemuka, dan seisi rumahnya. Namun tindakan mereka juga menimbulkan pertentangan di kota Filipi saat itu. Ketika Paulus mengusir roh tenung dari seorang budak perempuan, para pemiliknya yang mendapat untung dari ramalannya menyeret Paulus dan Silas ke hadapan penguasa. Para hakim memerintahkan mereka untuk ditelanjangi, dipukul dengan tongkat dan dipenjarakan. Kaki mereka diikat dengan pasung, posisi yang dirancang untuk menyebabkan ketidaknyamanan yang maksimal. Dalam situasi yang mengerikan ini, respon Paulus dan Silas sungguh luar biasa. Alih-alih menyerah pada keputusasaan atau kepahitan, mereka memilih untuk berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Tindakan penyembahan ini akan menghadapi penderitaan, merupakan bukti kuat akan iman dan kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Perilaku mereka mencontohkan ajaran Yesus yang berkata, "Dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dalam rentetan peristiwa di atas, kemudian terjadi gempa di kota Filipi. Bangunan penjara rusak parah. Sang kepala penjara panik dan hendak bunuh diri. Ia takut dan harus bertanggung jawab seandainya para napi melarikan diri dari selnya. Kemudian dia mengurungkan niatnya bunuh diri karena nasihat Paulus dan Silas, dan justru tersungkur di hadapan Paulus dan Silas karena tahu bahwa kehebohan itu
disebabkan oleh doa dan pujian yang dinaikkan oleh kedua rasul Allah ini. Pada akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Mereka semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memberi diri mereka dibaptis. Saudaraku, melalui teladan Paulus dan Silas, kita didorong untuk menjalani kehidupan yang penuh penyembahan dan iman yang besar, yakni akan pengetahuan bahwa Tuhan selalu bekerja mewujudkan tujuan-tujuannya dan mengubah hidup untuk kemuliaan-Nya. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan bukan hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga sebuah ekspresi iman yang kuat. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui kebesaran-Nya di atas segala masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita berdoa dan menyembah-Nya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya, percaya bahwa Dia sanggup membebaskan kita dari segala belenggu, baik itu ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan dosa. Satu hari tanpa doa adalah satu hari tanpa berkat. Suatu kehidupan tanpa doa adalah suatu kehidupan tanpa kuasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami setiap harinya. Kiranya kami dapat selalu berseru dan dapat mempersembahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Esther Hana Tamba STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.